Dekan nonaktif FISIP Universitas Riau, Syafri Harto divonis bebas lantaran tidak terbukti melakukan pencabulan di kampus terhadap mahasiswi bimbingannya. Vonis hakim ini pun membuat tanda tanya publik. Apa kemudian jawaban dari kedua kuasa hukum terkait vonis tersebut? Sudah terhubung secara virtual lewat sambungan Zoom dengan Rian Sibarani, kuasa hukum korban, dan Dodi Fernando, kuasa hukum terdakwa. Selamat sore Mas Rian dan Mas Dodi, sehat? Apa kabar? Selamat sore Mas Ferdi, alhamdulillah sehat Mas. Baik, terima kasih. Saya ke Mas Rian dulu. Mas Rian, gini, dari awal mungkin sudah banyak yang meragukan kalau kemudian kasus pelecehan seksual ini tidak disertakan dengan bukti dan saksi yang lengkap begitu ya. Kemudian ini akan berakhir seperti yang dialami oleh klien Anda. Apa kemudian respon Anda terhadap vonis bebas ini? Ya, baik, terima kasih Mas Ferdi. Yang pertama tentunya kita pasti menghormati putusan pengadilan negeri, gitu. Karena dengan segala pertimbangannya tentunya ini adalah salah satu bentuk bentuk produk putusan pengadilan seperti itu yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Hanya saja terkait dengan putusan tersebut, kita selaku juga kuasa hukum Intas itu dan juga mewakili teman-teman yang lain itu kecewa terhadap putusan bebas tersebut, begitu Mas Ferdi. Gini, Mas Rian, kan dari awal gelar perkara kan sudah ada bukti awal dan Kajati pun waktu itu kalau saya tidak salah pernah mengatakan syarat formil dan buktinya juga sudah terpenuhi sehingga kemudian tersangka ditahan begitu. Dan JPU tentu juga sudah mengajukan bukti dan saksi. Ini juga belum kuat. Ya, seperti yang kita ketahui terkait dengan kasus kekerasan seksual, ini akan sulit terkait dengan pembuktiannya begitu. Nah, tantangan terbesar, hambatan terbesar adalah soal pembuktian. Terlebih lagi apabila itu berbicara soal saksi yang melihat kejadian atau perbuatan langsung atau yang mengetahui perbuatan langsung, gitu. Nah, salah satu pertimbangan hakimnya adalah hanya ada satu saksi lah yang mengetahui atau mendengar langsung, begitu. Nah, oleh karena itu ada asas yang mengatakan bahwasanya satu saksi bukan saksi. Akan tetapi majelis tidak mempertimbangkan adanya saksi testimoni di audito seperti itu yang dalam putusan MK juga itu sudah dimasukkan, diperluas makna daripada saksi seperti itu, Mas Ferdi. Nah, menurut kita bukti-bukti yang ada di persidangan juga saksi-saksi yang ada di persidangan beserta analisis tuntutan daripada jaksa penuntut itu sudah cukup membuktikan bahwasanya terdakwa bersalah, hanya saja hakim berpandangan lain seperti itu. Nah, terkait hal lain juga yang perlu kita perhatikan bahwasanya menurut kita majelis tidak berpedoman pada Perma nomor 3 tahun 2017 seperti itu. Terkait dengan kasus penanganan perkara perempuan di pengadilan, ada beberapa hal yang harus dicermati hakim. Misalnya soal analisis gender secara komprehensif. Apakah dalam pemeriksaannya hakim sudah melaksanakan pedoman ini atau belum, seperti itu Mas Ferdi. Oke, gini Mas Rian, bukankah umum terjadi kasus pelecehan atau kekerasan seksual ini dilakukan di ruang privat begitu ya? Jangankan menyiapkan bukti dan saksi, mungkin korban saja mungkin sudah ketakutan diperlakukan begitu. Ini pertimbangan-pertimbangan ini juga tidak bisa berlaku. Ya, pertimbangan tersebutlah yang belum dimasukkan majelis dalam putusannya seperti itu. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwasanya bagaimana ada orang lain yang melihat adanya suatu perbuatan kekerasan seksual yang terjadi dalam ruangan privat atau ruangan tertutup yang atau ruangan yang bisa masuk dengan izin begitu, dan atau kekerasan itu yang disaksikan bisa dilihat oleh orang lain begitu. Nah, ini yang harus digali oleh majelis bagaimana soal pemeriksaannya. Menurut kita juga di dalam Perma nomor 3 tahun 2017 itu salah satunya itu menggali lebih komprehensif terkait dengan pemeriksaan ini, begitu Mas.
Oke, baik, saya ke Mas Dodi ya kalau gitu. Mas Dodi masih tersambung ya? Masih. Oke, Mas Dodi, gini, bagaimana kemudian standing point Anda? Apakah putusan atau vonis hakim ini memang sudah adil yang seharusnya diterima begitu atau bagaimana? Pertama, mungkin kawan-kawan dari LBH Pekanbaru kan itu tidak hadir dalam ruangan sidang. Kita akan mengikuti sidang bahwa harus dicermati Sapri Harto itu dituntut dengan pasal 289 tentang perbuatan cabul. Yang salah satu unsurnya adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan di dalam fakta persidangan, Saudara Lamanda sebagai pelapor menjelaskan di persidangan, membenarkan berita acara pemeriksaannya ketika di Polda Riau. Pada waktu hari kejadian itu, tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dialami dia. Sehingga unsur pada pasal yang didakwakan atau dituntutkan kepada Pak Sapri Harto itu tidak terpenuhi. Nah, kalaulah salah satu unsur itu tidak terpenuhi, maka wajib terdakwa itu dibebaskan. Itu keterangan Lamanda itu sendiri. Nanti coba dilihatlah berkas perkara itu, putusannya nanti kan bisa di-download. Yang kedua, persoalan katanya tadi kesulitan dalam kasus pencabulan itu mana ada orang melihatnya. Benar, tetapi kami juga sudah sampaikan dalam nota pembelaan kami, karena berhubung saya Muslim, bahwa juga di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf itu, ada bercerita tentang bagaimana pembuktian ketika Nabi Yusuf dituduh mau memperkosa salah satu istri dari petinggi kerajaan ketika itu. Jadi dihubungkan dengan cerita Lamanda itu, majelis hakim ketika itu meminta diperlihatkan pakaian yang dipakai oleh Lamanda. Di pakaian itu apakah ada ditemukan misalnya koyak, atau ketika itu kan bajunya itu baju kaos yang ada kancingnya. Apakah ada kancing yang copot karena kekerasan atau tarikan? Dan itu juga tidak ada. Nah itu. Jadi nggak ini ya, nggak masuk gitu deliknya gitu ya? Nggak masuk itu tuh berdasarkan fakta persidangan. Sehingga kami mengimbaulah kepada semua pihak untuk sebelum mengomentari perkara ini, baca baik-baik dulu sehingga kita tidak menimbulkan fitnah-fitnah baru, itu saja sih. Oke, Mas Rian bagaimana merespon ini? Baik, Mas Ferdi, terima kasih. Nah, terkait hal tersebut, tentunya kan begini, majelis juga berpandangan bahwasannya kekerasan yang dalam KUHP itu adalah kekerasan yang dilakukan secara fisik. Nah, yang tidak, salah satu juga yang tidak dipertimbangkan majelis adalah keterangan atau kondisi psikologis korban atau penyintas pada saat itu. Nah, ada kekerasan psikis. Nah, inilah yang akan menjadi apakah, nah ini yang tidak menjadi pertimbangan oleh majelis seperti itu. Nah, keterangan-keterangan ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut dan juga keterangan ahli psikologis yang dihadirkan oleh jaksa begitu. Nah, ada kekerasan secara psikis seperti itu, dan juga hari ini tentunya dilihat berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2017 juga harus melihat ada ketimpangan relasi kuasa begitu, Mas Ferdi. Nah, jadi kalau menurut kita terkait dengan hal ini juga kekerasan psikis ini yang juga tidak dipertimbangkan oleh majelis, menurut kita seperti itu. Oke, soal handphone dan SIM card yang dimusnahkan ini apa ya, Mas Rian? Nah, soal handphone yang dimusnahkan maksudnya seperti apa, Mas Ferdi? Kan waktu itu apakah waktu gelar perkara yang handphone korban ini dikembalikan, tapi kemudian handphone tersangka SIM card-nya disita dan dimusnahkan, itu apa ya? Termasuk dalam apa? Ya, terkait dengan barang bukti yang ini, yang dalam putusan apakah itu dimusnahkan itu kembali ke ini putusan majelis. Kita juga belum tahu apa isi daripada handphone tersebut ataupun SIM card-nya seperti itu. Oke, saya ke Mas Dodi. Mas Dodi tahu mengenai ini?
Setahu saya tidak adalah SIM card itu diperintah dimusnahkan karena dengan putusan bebas itu barang-barang milik pelapor itu kan dikembalikan kepada pelapor. Barang-barang milik Pak Sapri Harto itu dikembalikan kepada Pak Sapri Harto. Berhubung perkara ini kan baru putus 2. Oke, sepertinya terputus untuk audio dari Mas Dodi. Kita break dulu sejenak, CNN Indonesia Newsroom kembali usai jeda. Baik, kita lanjutkan dialog kita sore ini. Saya masih dengan Mas Dodi dan Mas Rian ya. Mas Dodi sudah tersambung lagi kah? Sudah. Ya. Oke, saya konfirmasi lagi. Ada informasi mengenai barang bukti handphone dan SIM card terdakwa yang dimusnahkan atau disita. Ini maksudnya apa? Sementara untuk handphone korban ini dikembalikan. Ini informasinya benar atau tidak? Saya ingin konfirmasi dulu. Saya belum membaca lengkap amar putusannya, tetapi ketika ada putusan bebas itu barang-barang kepemilikan pelapor itu dikembalikan kepada pelapor dan barang-barang yang milik dari terlapor itu dikembalikan kepada terlapor. Oh, okay. Dan atas kalau terhadap amar putusan bagian yang hal barang bukti itu kan kita masih menunggu putusan ini apakah diajukan kasasi, upaya hukum kasasi oleh rekan jaksa penuntut umum atau tidak. Kalaulah ini diajukan kasasi, tentulah menunggu putusan dari Mahkamah Agung nantinya. Itu tuh Mas. Oke, baik. Saya ke Mas Rian. Mas Rian, karena ini sudah divonis bebas begitu ya di pengadilan negeri ya, artinya kemudian langsung ke MA untuk kasasi. Bagaimana? JPU kemarin katanya pikir-pikir dulu. Ya, yang kita dengar kemarin jaksa penuntut itu masih pikir-pikir terhadap putusan bebas ini seperti itu. Nah, tapi masih ada kesempatan ataupun ada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung yang nanti akan diperiksa oleh Hakim Agung seperti itu. Dan kita meminta jaksa penuntut untuk melakukan upaya hukum tersebut begitu Mas Ferdi. Oke, artinya kemudian masih akan mencoba untuk dikomunikasikan ya. Klien Anda mengatakan seperti apa soal kasasi ini? Tentunya korban itu atau penyintas itu masih melanjutkan kasus ini sampai ke tingkat kasasi. Oke, masih akan berlanjut begitu ya sampai tingkat kasasi. Mas Dodi, bagaimana respon Anda dan klien soal rencana kasasi ke MA ini? Ya, pada prinsipnya bahwa kami sangat siap kalau apabila putusan ini diajukan upaya hukum kasasi. Karena juga penilaian kami bahwa putusan itu memang sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang hadir di persidangan. Kemudian juga menurut kami pertimbangan-pertimbangan hukumnya juga tidak ada yang bertentangan dengan hukum. Sehingga kami tetap yakin nanti bisa mempertahankan putusan itu nanti di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Oke, Mas Dodi, gini saya ingin mendapatkan perspektif dari Anda. Anda orang yang mengerti hukum, tapi kemudian saya ingin bertanya, Anda sepakat atau tidak kalau kemudian aksi pelecehan dan kekerasan seksual yang biasanya terjadi di ruang privat ini akan sangat sulit dibuktikan, walaupun kemudian sudah ada lie detector atau forensik digital yang dilakukan. Anda sepakat dengan statement seperti itu? Saya kurang sepakat. Karena apa? Kasus-kasus itu kalau memang terjadi pada hari itu, kemudian dilaporkan pada hari itu tidak akan sulit dibuktikan. Artinya, kan alat bukti itu tidak hanya sebatas kepada keterangan saksi, ada alat bukti visum, ada alat bukti keterangan ahli lainnya. Jadi tidak semesti keterangan saksi. Dan beberapa kasus yang saya tangani, ada dahulu kasus anak di bawah umur yang dilakukan pencabulan oleh orang dewasa. Alhamdulillah saya buktikan dihukum orangnya. Bisa saya buktikan, tetapi kejadiannya pada hari itu dilaporkan pada hari itu. Ini kan peristiwa ini setelah peristiwa itu dilaporkan jaraknya 8 atau 10 hari setelah kejadian itu. Ada apa di antara 8 dengan 10 hari ini kan itu. Anda juga punya perspektif tidak soal
adanya kemudian tekanan-tekanan tertentu karena pihak-pihak yang bersengketa ini adalah orang-orang yang punya pengaruh begitu. Ini menurut Anda ada unsur-unsur seperti itu tidak dalam sebuah kasus hukum? Kalau dalam sebuah kasus hukum ada unsur seperti itu, dan terhadap kasus Pak Sapri Harto ini saya mengetahui secara utuh, baik itu secara fakta hukum yang terlihat ataupun secara kepentingan di luar fakta hukum itu sendiri. Tetapi kami fokus saja kepada fakta hukumnya. Mudah-mudahan kami doakan orang-orang yang berkepentingan dalam perkara ini juga mendapatkan hidayah dari Allah. Itu saja sih. Oke, baik. Saya terakhir ke Mas Rian, closing statement dari Anda, Mas Rian. Ya, pertama begini, terkait dengan putusan tersebut itu akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum, khususnya juga kasus kekerasan seksual. Ini akan menimbulkan trauma mendalam bagi para penyintas-penyintas yang lain, dan juga penyintas-penyintas yang belum berani speak up ataupun berbicara terkait dengan kasus yang pernah dihadapi atau yang pernah diproses seperti itu. Karena pada akhirnya akan makin kuat anggapan masyarakat bahwasanya untuk kasus seperti ini para pelaku itu akan tidak dapat dijerat oleh hukum seperti itu. Oleh karenanya itu, karena terkait dengan kasus kekerasan seksual juga di dalam KUHP juga tidak spesifik menjelaskan kekerasan seksual seperti itu. Nah, makanya kita perlu payung hukum yang sampai saat ini belum disahkan, yaitu tindak pidana kekerasan seksual, penghapusan tindak pidana kekerasan seksual seperti itu. Oke, baik. Menarik juga untuk dicermati bagaimana kemudian nanti berproses di MA soal kasus ini. Terima kasih Mas Rian, kuasa hukum korban, dan Dodi Fernando, kuasa hukum terdakwa. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Terima kasih, Mas. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.